juga jemaat yang masih dalam perjalanan, dalam perlindungan dan pertolongan Tuhan, sampai di tempat ini dengan pertolongan-Mu, dengan anugerah-Mu. Dan kami mengucap syukur untuk apa yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Terpujilah Engkau, kami sungguh-sungguh menantikan Tuhan, dan Tuhan berbicara melalui hamba-Mu di tempat ini. Melalui pujian penyembahan kami, melalui firman Tuhan yang kami dengarkan, semuanya Tuhan satu kesatuan yang luar biasa, semakin membuat kami bertumbuh di dalam Tuhan, semakin serupa dengan Tuhan, dan akhirnya kami bisa memberikan yang terbaik kepada Tuhan hari demi hari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap melakukan yang terbaik. Haleluya. Amin. Amin. Sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. 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 Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Kayak mau katakan Tuhan bahwa Engkau satu-satunya Allah dalam kehidupan kami. Yang kami sembah, Allah yang memberikan kami kehidupan, Allah yang memberikan kami kekuatan. Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Syukur takkan pernah ada satu pribadi seperti dirimu. Kau yang rela mati, tebus hidupku dan selamatkanku. Karenamu aku hidup, karenamu aku ada. Tak pernah ku ragukan kuat cintamu yang datang dan bebaskanku. Takkan pernah ada, takkan pernah ada satu pribadi seperti dirimu. Kau yang rela mati, tebus hidupku dan selamatkanku. Karenamu aku hidup, karenamu aku ada. Tak pernah ku ragukan kuat cinta
Kami tahu Tuhan, tanpa Engkau kami bukan siapa-siapa. Di luar-Mu kami tidak bisa berbuat apa-apa. Untuk itu Tuhan, kami mau katakan biar Engkau yang semakin bertambah dalam kehidupan kami. Kau semakin bertambah, ku semakin berkurang. Sentuhan-Mu ubahkanku jadi baru. Kau semakin bertambah,
Kami tahu Tuhan Engkau Allah yang sudah terlebih dahulu memberi yang terbaik. Bahkan Engkau memberikan hidupmu di atas kayu salib buat kami. Untuk itu Tuhan tidak ada yang dapat kami balas selain kami beri hidup kami bagi Engkau. Dan pagi hari ini Tuhan kami mau nyatakan Bapa, kasih kami kepadamu Tuhan. Tuhan kami yang besar dan hidup. Syukur Tuhan. Ku cinta Kau, Yesus, ku puji Kau, Yesus, ku sembah Kau, Yesus, Tuhan dan Rajaku, dengan segenap hati dan dengan segenap jiwaku akan budi ku cinta Kau. Lebih baik katakan ku cinta Kau. Cinta Kau, Yesus, ku puji Kau, Yesus, ku sembah Yesus, Tuhan dan Rajaku, dengan senang hati dan dengan segenap jiwaku akan bukti ku cinta Kau. Lebih lagi nyanyikan dan katakan ku cinta Kau, cinta Kau, Yesus, ku puji Yesus, ku sembah Kau, Yesus, Tuhan dan Rajaku, dengan senang hati dan dengan segenap jiwaku. Haleluya, ku cinta Kau. Lebih lagi katakan ku cinta Yesus, Allah sumber segalanya, Yesus sumber kehidupan kami. Ku sembah Yesus, Tuhan dan Rajaku, dengan segenap hati. Amin. Hati dan dengan segenap jiwaku akan Kau. Saya mengundang setiap jemaat bagi berdiri di hadapan Tuhan dan katakan ku cinta Kau. Ini kami Tuhan umat-Mu, kami mengasihi Engkau Tuhan kami yang hidup. Yesus, Tuhan dan Rajaku, dengan segenap hati
naikkan syukur kita di hadapan Tuhan. Amin. Kita mau berikan sembah matur nuwun kita kepada Tuhan. Sajeke kula derek Gusti, uripku selalu diberkati sebab Gusti Yesus juru wilujeng. Amin. Yang pagi hari ini bersuka cita dan mau bersyukur, sama-sama kita gerakan badan kita bagi Tuhan ya. Gak boleh cuma tepuk tangan tapi harus pakai goyangannya ya. Oke. Sama-sama kita nyanyikan pujian ini. Sajeke aku derek Gusti, uripku tansah diberkahi, hatiku ayam tentrem, hatiku ayam tentrem, kabeh iku Gusti Yesus kang maringi. Sajeke aku derek Gusti, uripku tansah diberkahi, hatiku ayam tentrem, hatiku ayam tentrem, kabeh iku Gusti Yesus kang maringi. Sabar. Semua hari ini bersyukur sebab Tuhan baik. Amin. Amin. Bersyukur sebab Tuhan baik. Amin. Amin. Sudah sempat sarapan tadi sebelum ibadah? Sudah sempat ya. Jadi pagi hari ini kita mau kasih pujian kita yang terbaik untuk Tuhan. Amin. Amin. Mau bergoyang buat Tuhan. Amin. Tidak ada kaki yang terlem ya. Sama-sama lemesin aja, lemesin ya. Oke. Haleluya. Sekali lagi kita mengatakan sajeke. Sajeke. Mana goyangannya? Teman-teman yang di balkon. Iya. Yang di pojok sana. Tansah diberkahi. Coleni ayo suruh joget. Ayam tentrem, hatiku ayam tentrem, kabeh iku Gusti Yesus kang maringi. Sajeke, sajeke aku derek Gusti. Amin.
yang di atas di pojoknya masih agak susah bergerak begitu ya. Ya, mau jadi suka-sukanya Tuhan dalam kehidupan kita, amin. Amin. Yang di belakang bapak-bapak udah terbaik deh ya. Ya, sama-sama kita mau kasih yang terbaik buat Tuhan, amin. Sebab Amin. Tuhan sudah lebih dahulu kasih nyawanya buat kita. Pagi hari ini kita mau memuji Dia dengan segenap hati, amin. Amin. Lah hidup telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Katakan apapun untukku. Apapun yang Tuhan mau inginkan. Asalkan Tuhan ku senang, semua ku relakan. Namanya jempolnya yang dilakukan. Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Sekali lagi, suka-sukamu Tuhan. Sorakan haleluya. Sorakan haleluya. 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 Dahsyat. Sorak-sorai bagi Allah yang luar biasa. Tuhan yang maha tinggi dan dahsyat. Memberi yang terbaik, telah Kau buat lebih dulu di dalam hidupku. Memberi yang sempurna, telah Kau buktikan di salib untuk tebus diriku. Tak ada yang sebanding untuk balas kasih-Mu. Selain yang terbaik ku beri padamu, hanya Kau yang layak terima yang terbaik. Katakan apa yang Kau mau, ku relakan bagimu. Selalu yang ku rindu, menyenangkan hatimu. Hidupku bagi kemuliaan-Mu. Haleluya.
Bapa, kami menyiapkan hati untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami memohon tuntunan Roh-Mu, membuka pikiran kami sehingga kebenaran yang kami dengar menjadi rema. Kebenaran yang akan mengubah hidup kami, menuntun hidup kami, sehingga kami bisa mengakhiri dengan baik. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengar. Dan semua yang percaya mengatakan, amin. Silakan duduk. Salam. Siap diberkati Bapak Ibu, saudara-saudara. Bisa tengok teman yang ada di samping, bilang saya sudah siap diberkati. Haleluya. Saudara-saudara, saya mau berkhotbah mengenai mengakhiri dengan baik. Saya membaca sebuah buku yang menemplak saya. Buku yang mengoreksi, buku yang menegur, dan buku yang menjadi pembelajaran buat saya. Namanya atau judul buku itu adalah Finishing Strong, mengakhiri dengan kuat. Tulisan dari Pak Steve Farrer. Nah, saudara-saudara, yang menarik buat saya dan menemplak saya adalah di akhir daripada buku itu disimpulkan bahwa pemimpin Kristen yang mengakhiri hidupnya dengan sangat baik hanya 10%. Berapa? 10%. Pak Steve meneliti 249 pendeta di Amerika yang jatuh dalam waktu 2 tahun. Kemudian dia membandingkan dengan orang-orang yang mengakhiri dengan sangat baik, diwakili oleh Bapak Billy Graham. Saudara-saudara, Pak Billy Graham menjadi simbol seorang yang mengakhiri dengan sangat baik. Nah, di dalam buku itu dijelaskan bahwa banyak orang yang memulai dengan sangat baik, tapi mengakhiri dengan kurang baik. Kemudian kitab suci mengatakan, yang penting bukan bagaimana Anda memulai, yang penting bagaimana Anda mengakhiri. Amin. Ini contoh, saudara-saudara. Siapa yang memulai dengan baik? Raja Daud. Reputasinya luar biasa, terutama pada waktu dia bisa mengalahkan Goliat. Semua kagum, dan akhirnya Tuhan memberikan kerajaan. Tapi sayang, di masa tuanya dia melakukan sebuah kesalahan, berzina dengan istri dari panglimanya sendiri dan melibatkan rekayasa pembunuhan. Kurang bagus, saudara-saudara. Nurun ke anaknya, namanya Salomo, memulai dengan sangat baik. Tapi sayang, Salomo mengakhiri dengan tidak baik. Dia menerima wanita-wanita dari kerajaan lain yang membawa Baalnya masing-masing atau membawa sesembahannya masing-masing, sehingga Israel terkontaminasi oleh dewa-dewi dari negara-negara atau dari suku-suku yang lain. Kurang bagus, saudara. Nah, belajar dari situ, saya mau mengakhiri dengan baik. Saudara mau mengakhiri dengan baik? Katakan kepada pasanganmu atau temanmu, saya mau mengakhiri dengan baik. Mau tahu mengakhiri dengan baik itu kayak apa? Tidak harus jadi juara. Tidak harus menjadi orang nomor 1. Tidak harus menjadi orang paling kaya. Tidak harus menjadi seorang pejabat. Tidak harus menjadi penguasa. Mengakhiri dengan baik ialah pada waktu engkau menutup mata, sementara orang-orang yang ada di sekitarmu menyanyikan lagu, apa biasanya kalau di sini lagu penghiburan, Pak? Sabar atau Oh Yerusalem. Oh Yerusalem. Saudara-saudara, tolong dicek. Kan katanya waktu Anda meninggal itu rohmu kembali ke surga, badanmu kembali ke tanah. Saya pernah tanya ini. Nanti kalau kita dipanggil oleh Tuhan, saya bukan bernubuat, saudara-saudara. Saya hanya mau mengatakan kita semua akan kembali kepada Tuhan. Kemudian rohmu sudah di surga sana, dipanggil oleh Tuhan untuk menyaksikan upacara pemakaman jasadmu sendiri. Anda diundang khusus oleh Tuhan untuk menghadiri. Mau hadir atau tidak? Siapa yang mau hadir, katakan? Mau hadir?
Pastikan, saudara mau hadir? Hanya 2. Yang lain tidak mau hadir. Kenapa? Saya mau hadir. Bahkan saya sudah siapkan khotbah saya sendiri, saudara-saudara. Ini kalau saudara nanti di tempat persemayaman, tidak perlu ada yang lain khotbah. Saya sudah siapkan khotbah saya sendiri. Saya mau hadir karena apa? Saya ingin mendengar apa kata anak cucu saya. Saya ingin mendengar apa kata istri saya. Saya ingin mendengar apa kata teman-teman saya. Saya berharap mereka saling berbisik. Anak istri, cucu berkeliling atau mengelilingi peti itu dan saling berbisik. Kita bangga punya papa yang setia kepada Tuhan. Setia kepada panggilannya. Setia kepada mama sampai akhir hidupnya. Itu yang saya ingin dengar. Karena ternyata mengakhiri dengan baik artinya waktu engkau tutup mata imanmu masih kuat. Waktu engkau mengakhiri hidup ini, engkau masih setia dengan orang yang kau nikahi dari masa mudamu. Bukan dengan istri mudamu. Orang yang engkau nikahi dari masa mudamu. Engkau masih setia dengan panggilanmu, saudara. Amin. Mau mengakhiri dengan baik? Saya mau saudara belajar dari Rasul Paulus. Ini rahasianya. Nomor 1, forget. Belajar melupakan apa yang ada di belakang. Filipi 3 ayat 13. Saya mau saudara membaca ayat ini. Saya tahu saudara pernah menyanyikan ayat ini jadi lagu juga. Mari kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Saudara-saudara, kalau saudara mau belajar mengakhiri dengan baik, jangan terlalu sering nengok ke belakang. Nah, kita semua ini tidak ada yang lepas dari apa yang namanya masa lalu. Mohon maaf, Anda adalah produk masa lalu. Lihat wajahmu. Pernah selfie? Anda bahagia atau tidak bahagia? Itu produk dari masa lalu, saudara-saudara. Kalau masa lalu saudara penuh dengan kegagalan, banyak kepahitan, sering marah-marah, saudara akan gagal move on. Saudara lihat yang di TikTok, ada orang yang disiram matanya dengan air keras itu, tiap hari nyanyi, aku sakit. Dia tidak akan move on. Kalau dia hanya menyesali, saudara tidak akan move on. Kabar baik, Anda tidak akan ke masa lalu. Anda akan ke masa depan, maka berdamailah dengan masa lalu dengan belajar melupakan. Kalau video hidup saudara diputar sejak umur 4 tahun sampai sekarang. Saudara putar itu videonya. Ada enggak bagian-bagian yang saudara berkata, oh yang ini jangan. Yang ini tolong skip. Yang ini kalau bisa di-cut. Ada? Kenapa? Memalukan. Lalu bagaimana menghadapi? Karena itu sudah terjadi. Kadang-kadang itu sudah tersimpan di sini. Apa yang harus saudara lakukan? Forget. Belajar melupakan. Katakan kepada teman saudara, yang sudah ya sudahlah. Istri-istri, katakan kepada suamimu, suamiku yang sudah ya sudahlah. Karena saya dengar yang paling sulit untuk melupakan, yang suka jaga skor, yang suka ngitung jumlah, itu istri. Kalau marah itu dihitung lagi, Pak. Kamu sudah 350 kali melakukan ini. Kenapa harus diungkapkan? Itu sudah selesai. Itu sudah berlalu. Yang sudah ya sudahlah. Kalau mau move on. Amin. Beberapa hari yang lalu saya
menemukan foto seorang bapak yang menderita sakit di Tabanan, rumah sakit Tabanan. Saya masih ingat, saya foto bersama dia. Kemudian saya ingat, waktu saya mendoakan dia, karena dia sudah diinfus 3 bulan di rumah sakit. Namanya Pak Wayan. Ada banyak Wayan Pak, ini Pak Wayan di Tabanan. Saya tanya, Pak, sejak kapan masuk rumah sakit? 3 bulan yang lalu. Awalnya bagaimana? Oh, awalnya saya ini marah Pak, saya kecewa. Kenapa? Saya ditipu oleh teman bisnis saya 400 juta. Nah, saya sudah tahu nih. Pasti kepahitan. Kepahitan itu awal sakit penyakit Bapak Ibu. Jadi saya langsung to the point. Saya bilang, Pak, bisa enggak Bapak belajar melepaskan pengampunan? Dia malah marahi saya. Tidak bisa. Bagaimana saya bisa mengampuni orang yang bikin susah keluarga saya? Saya sudah tahu. Dia sakit karena menyimpan kemarahan dan tidak bisa melepaskan pengampunan. Saudara-saudara, waspadai dengan luka batin di masa lalu harus segera dibereskan. Karena marah 5 menit, sistem kekebalan tubuh macet 6 jam. Oh, makanya yang suka marah pasti nyesek di sini. Sebentar lagi pasti periksa dokter, ke apotek, kalau bisa omnam. Karena marah 5 menit, macet 6 jam. Makanya Anda harus bisa mengelola hati Anda. Ini aset yang paling berharga. Yang sudah ya sudahlah. Udah lewat itu, ampuni dia. Ya kan? Saudara kesana kemari nyanyi, sakitnya tuh di sini. Anda pikir ada orang yang akan memperhatikan saudara-saudara? 20% orang yang mendengar itu tidak mau tahu. 80% senang karena Anda sakit hati. Jadi hidup ini sekali, mohon maaf nih. Belajar seperti Yusuf. Saya pernah khotbah di sini. Yusuf itu memberi nama anak yang pertama Manasye. God caused me to forget. Tuhan telah membuat aku lupa. Lupa kesusahanku dan lupa orang-orang yang bikin kesusahanku. Lupakan mereka. Ngapain diingat-ingat? Oh, dia udah lari dengan orang lain. Iya kan? Lihat fotonya, nyari di Facebook di mana dia, cari statusnya. Bodoh. Move on, lupakan yang sudah ya sudahlah. Amin. Pak Wayan, kalau nyetir lihat spion atau lihat kaca depan? Dengar? Spion itu diciptakan hanya untuk sesekali, kalau mau belok, kalau mau mundur. Anda kalau mau maju ke depan, lihat ke depan, jangan lihat spion. Apa jadinya kalau selama nyetir lihat spion? Nabrak. Jangan terlalu menengok ke belakang, lupakan yang sudah. Amin. Bisa melupakan dia? Bisa melupakan dia. Amin. Yang belum bisa melupakan tolong mengampuni. Yang belum bisa mengampuni tolong membingkai kembali. Semua diizinkan Tuhan. Pernah gagal? Itu biasa. Semua sukses lewat gagal. Pernah ditolak? Itu biasa. Supaya merasakan bagaimana rasanya tertolak. Amin. Haleluya. Aku telah melupakan apa yang kita tidak akan ke belakang. Kita akan ke depan. Ingat baik-baik. Jangan selalu kalau ngomong, saya kurang tahu nih di sini ada atau tidak. Tapi orang yang terikat masa lalu itu kalau ngomong selalu pakai kata dulu. Masih ingat? Dulu ini papa waktu sekolah hanya dikasih saku 10 rupiah. Anakmu akan protes dulu Pak. Sekarang 10 rupiah Anda dapat apa-apa. Dulu 10 rupiah masih dapat bubur. Sekarang Anda dapat apa? Dulu dengan sekarang beda. Kita tidak akan ke dulu. Maka belajarlah melupakan yang sudah-sudah. Termasuk kegagalan, termasuk pertengkaran, termasuk kesalahan. Termasuk pada waktu Anda harus menjadi pecundang waktu itu. Tinggalkan, maju ke depan. Amin. Kedua,
Fokus. Belajar fokus. Apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus tadi? Mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Saya ulangi lagi, saudara. Kelihatannya gampang ini, tapi ini tidak mudah. Apa yang ada di hadapanku? Fokus di situ. Apa yang sedang Tuhan percayakan dalam hidupmu? Fokus. Jangan terlalu jauh melihat dan lupa apa yang ada di depan. Sehingga gara-gara Anda terlalu fokus ke depan, ke masa yang akan datang, saudara lupa apa yang menjadi tanggung jawab kita hari ini. Amin. Fokus, saya mau mengatakan fokus, saya mau mengatakan ini. Kalau Anda mau bahagia, fokus pada apa yang di hadapan saudara hari ini. Karena besok belum tentu menjadi apa yang ada di hadapan Anda, belum tentu. Yang ada di hadapan Anda adalah hari ini, the power of now. Jangan sampai Anda hidup mengundang kecemasan masa depan yang belum tentu menjadi milik saudara dan ditarik-tarik ke belakang sehingga Anda tidak bisa menikmati apa yang di hadapan saudara hari ini. Ini contoh. Di meja makan itu sudah ada babi panggang, ikan bakar, ya kan, sama sambal mata. Kemudian saudara, istri sudah masak seharian, baunya enak. Oh saudara-saudara, kemudian saudara mikirkan, anak-anak saya yang jauh dari sini makan apa ya? Orang tua saya yang di kampung kita makan apa? Selera saudara habis. Gara-gara mikirin orang yang tidak ada di hadapan saudara, Anda lupa apa yang di hadapan Anda. Hidup ini singkat dan kita tidak tahu kapan kita akan dipanggil oleh Tuhan. Ingat baik-baik. Maka belajarlah berfokus kepada tanggung jawab yang Tuhan berikan hari ini. Amin. Kalau hari ini hanya ada nasi, daun singkong sama sambal, bersyukur. Masih bisa makan. Orang-orang yang digasa itu tidak bisa makan. Saudara. Amin. Kalau saudara diberkati dengan pasangan hidup yang setia, apa yang ada di samping saudara. Pernah saudara pulang dari kerja, lihat pasanganmu lagi tidur, saudara senyum dan mengatakan, haleluya, Tuhan baik. Walaupun dia lingkar pinggangnya sudah 72. Dulu masih 27 waktu saudara menikah. Masih bisa, Tuhan kau baik. Memberikan orang yang setia. Belajar mensyukuri apa yang ada di hadapan Anda dan fokus di situ. Kenapa? Karena sukses hari esok tergantung daripada bagaimana Anda mengerjakan hari ini. Kalau pikirannya nanti kemudian saudara tidak melakukan apa yang menjadi ada di hadapanmu yang menjadi tugasmu, Anda tidak akan pernah sukses. Amin. Dulu ada lagu yang saya pikir saudara tahu lagu ini. Lagu ini bagus kata-katanya. One day at a time, sweet Jesus, one day at a time. Jalani setiap hari, setiap langkah dengan sepenuh hidup, sepenuh hati Anda. Saudara-saudara jangan gara-gara, saudara mohon maaf ini, ada orang yang suka menunda kebahagiaan. Nanti kalau saya sudah punya rumah sendiri, beli rumah di Denpasar, saya akan bahagia. Nanti kalau deposito saya sudah 5 miliar, saya akan bahagia. Telat. Bahagia itu hari ini, karena satu-satunya yang Anda miliki hari ini. Besok belum tentu Anda miliki. Setiap hari ada 135.000 orang yang tidak bisa melanjutkan hidup. Kalau hari ini saudara masih bisa melanjutkan hidup, karena Tuhan masih mau memberkati Anda. Amin. Coba senyum dengan teman yang ada di samping saudara. Saya bersyukur kamu masih hidup, bilang. Nanti di akhir saya tunjukkan video seorang hamba Tuhan dari GBI yang saya kunjungi kemarin di Sumba. Orangnya senyum, tinggal di rumah kayak kandang ayam, tapi senyum. Saya mau tunjukkan kepada saudara. Itu luar biasa, saudara.
Nah, saya mau mengatakan ini, fokus. Fokus pada hari ini. Makanya Tuhan Yesus bilang, kesusahan hari ini cukup buat hari ini. Yang membuat Anda tidak bisa tidur nyenyak dan tidak bisa tidur enak atau makan enak mah karena mikir. Aduh nanti bagaimana? Nanti bagaimana? Nanti bagaimana? Masih ada nanti bagaimana kalau tidur? Saudara kehilangan sukacita hari itu gara-gara mencemaskan nanti bagaimana. Padahal yang Anda cemaskan 84% tidak jadi kenyataan. 84% yang Anda khawatirkan itu tidak terjadi. Yang 11% Anda bisa mengatasi. Yang 4% Tuhan bisa menolong Anda. Makanya jangan pernah menghilangkan fokus hari ini gara-gara mencemaskan hari esok. Mohon maaf. Orang yang khawatir itu dibilang BODOH. Karena seperti orang yang duduk di kursi goyang. Pernah duduk di kursi goyang? Kelihatannya gerak tapi tidak kemana-mana. Aduh bagaimana, aduh bagaimana, aduh bagaimana. Tidak menyelesaikan persoalan. Sekarang saya mau saudara dengan senyum kepada teman yang di samping. Bilang begini, bertobat kau sekarang. Saya mau tanya, biasanya di rumah yang paling mudah cemas siapa? Bapak atau ibu? Ibu, karena dia yang pegang uang. Ketika sudah mulai menurun ini atau tanggal tua, waduh saudara-saudara. Itu nada yang biasanya mendatar, bisa melengking. Itu tanda bapak-bapak ingat baik-baik. Kalau yang biasanya do, re, mi, fa, sol, itu tanggal muda. Kalau sudah fa, sol, la, si, do, nah itu sudah. Jadi tanggal tua itu sudah banyak khawatir. Tolong ditenangkan. Yang ketiga, yang pertama forget, yang kedua fokus, yang ketiga saya suka strateginya Rasul Paulus yang ketiga, faith in Christ. Tetap jaga iman di dalam Kristus. Sudah dengar baik-baik, Rasul Paulus mengatakan ini, di bawah ini yang tulisan putih ini, saudara. Tapi sebelum saya baca itu, ada kalimat, aku tahu apa itu kekurangan, dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang, maupun dalam hal lapar. Baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Dengar. Saya baca sama-sama. 1, 2, 3. Ingat baik-baik kalau perlu bikin tato. Segala perkara dapat kutanggung di dalam siapa? Dia. Rasul Paulus kalau saudara membaca seluruh kitab Filipi, minimal ada 6 kali dia mengatakan rejoice. Bersukacitalah, bersukacitalah. Dan rahasianya ada di sini. Bersukacita apa? Karena di dalam kita ada Kristus. Pak Wayan bisa maju ke depan jadi alat peraga. Udah Pak di depan saya. Dengar baik-baik. Kalau Anda meyakini bahwa di dalam Anda ada kekuatan Kristus, harusnya Anda tidak takut menghadapi apapun juga. Karena waktu dia tidak kuat, ada tangan yang membuat dia jadi kuat. Pada waktu Anda tidak mampu, ada tangan yang akan memampukan saudara. Pada waktu Anda tidak bisa tahan, ada tangan yang bisa menahan saudara. Kalau secara pribadi, dia mungkin sudah tidak kuat. Tapi kalau dia meyakini di dalam dia ada kekuatan, yaitu kekuatan Kristus. Amin. Ngerti maksud saya? Terima kasih. Dengar baik-baik, saudara-saudara. Anda harus meyakini apa yang Tuhan Yesus katakan. Yang mana? Aku menyertai kamu sampai kesudahan zaman. Artinya dalam situasi Anda merasa, aduh saya lagi terpuruk, saya tidak sanggup, saya tidak mampu, masalah datang silih berganti. Jangan pernah berpikir Anda sendirian. Ini kadang-kadang yang terjadi.
Ya kan, waktu kita sedang mengalami musibah, banyak masalah, kita pikir Tuhan sudah meninggalkan saya, salah konsep. Anda akan merasa kuat pada waktu Anda meyakini di dalam diri Anda ada kekuatan ekstra, yaitu kekuatan Kristus. Itulah sebabnya ciri orang yang punya keyakinan yang kuat bahwa Kristus ada di dalamnya, dia seperti Rasul Paulus. Yang mana? Rasul Paulus punya sikap atau punya mentalitas yang disebut dalam bahasa Inggris bounce back. Bounce back itu memantul. Jadi kalau saya menjatuhkan gelas dari atas, saya jatuhkan, apa yang terjadi? Pecah. Tapi kalau saya menjatuhkan bola yang dipompa, bola yang ada anginnya, saya jatuhkan mental. Rasul Paulus pernah mengatakan di 2 Korintus, aku pernah dimiskinkan oleh orang tapi aku bisa memperkaya orang. Kemudian dia mengatakan berapa kali karam kapal, berapa kali dicambuk, berapa kali kelaparan, pernah dipagut ular dan sebagainya. Dan sekarang dia mengatakan segala perkara dapat kutanggung di dalam dia. Di dalam dia. Dia yaitu Kristus yang tinggal di dalam diri kita ini akan menolong kita. Dan ada ayat yang mengatakan kalau putranya yang tunggal saja diberikan cuma-cuma, masa dia tidak memberikan yang lain-lain buat saudara-saudara? Saudara orang yang luar biasa. Amin. Haleluya. Jadi kalau lagi banyak masalah, saudara dengar baik-baik. Selama Anda makan nasi dan menginjak bumi, saudara akan punya masalah. Satu-satunya tempat yang bebas masalah, Taman Mumbul. Tahu Taman Mumbul? Tempat pemakaman. Kuburan adalah tempat satu-satunya yang Anda bebas masalah. Tapi di sini masih ada masalah. Kalau Anda tidak bayar iuran masih harus bayar. Anda mungkin tidak dapat tempat. Yang saya mau katakan ini. Selama kita hidup kita akan ketemu dengan masalah. Taruh sikap bounce back. Dengan beriman kepada kekuatan Kristus sehingga kalau apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup saudara, Tuhan masih bisa senyum. Amin. Seperti Ayub. Kehilangan 7.000 kambing, 3.000 onta, 1.000 lembu, 10 anaknya mati kerobohan rumah, menderita penyakit lepra ganas, teman-temannya berkhianat. Dia masih bisa mengatakan, aku lahir dengan telanjang, aku kembali dengan telanjang. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Suka kalimat terakhirnya? Terpujilah nama Tuhan. Bounce back. Mau diapa-apain saudara masih bisa senyum. Tuhan baik. Haleluya. Amin. Dalam situasi apapun juga, dengar baik-baik saudara. Tuhan seringkali mengizinkan hal-hal yang membuat Anda kehilangan kenyamanan. Ada kalimat yang bilang begini, God is more interested in your maturity than your happiness. Tuhan lebih tertarik dengan kedewasaan iman saudara daripada kebahagiaan. Maka kadang-kadang yang bikin Anda bahagia dicabut sebentar supaya Anda dewasa. Amin. Makanya kalau Anda sedang diizinkan Tuhan menghadapi masalah, tantangan, musibah, jangan cepat-cepat menghakimi mana pertolongan Tuhan, mana keadilan Tuhan. Hei dengar, seringkali yang terbaik bersembunyi dalam situasi yang terburuk. Saya ngomong apa tadi? Seringkali yang terbaik bersembunyi di balik situasi-situasi yang terburuk. Maka waktu Anda diizinkan oleh Tuhan mengalami yang terburuk, dengar kata Yakobus, anggaplah sebagai kebahagiaan. Saudara-saudara, waktu engkau diizinkan menghadapi berbagai-bagai cobaan. Kalau kau tabah, engkau setia, engkau akan mendapatkan hikmah. Hikmah itu yang membuat engkau tidak kekurangan apa-apa. Semua bilang selamat datang pencobaan. Anda akan menghadapi. Anda tamat dari pencobaan hari ini jangan berarti besok bebas dari pencobaan. Selama masih makan nasi dan menginjak bumi, Anda akan bertemu.
Amin. Siap? Terakhir, friends. Saudara bisa mengakhiri dengan baik atau tidak, tergantung siapa yang menemani saudara. Tergantung dengan siapa saudara bergaul. Salah bergaul bisa salah mendarat. Rasul Paulus mengatakan begini, Filipi 4 ayat 21. Sampaikanlah salamku kepada tiap-tiap orang kudus dalam Kristus Yesus. Salam kepadamu dari saudara-saudara yang bersama-sama dengan aku. Rasul Paulus kemanapun dia pergi ada saudara-saudara yang menopang. Saudara-saudara yang bersama dengan dia. Saudara-saudara yang menyertai dia. Jadi saudara, saya mau mengatakan kepada saudara, kemanapun Anda pergi, bagaimana Anda sukses atau gagal, sangat ditentukan oleh siapa yang menemani Anda. Ingat baik-baik, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Siapa yang pernah ikut pramuka? Pernah punya teman satu ragu yang bikin resik? Sakit-sakitan, suka mengeluh, ya kan? Pernah? Pernah ya? Jengkel enggak, Pak? Jengkel. Siapa yang menemani Anda akan menentukan sampai atau tidaknya Anda di tempat tujuan. Salah pilih teman hidup bisa-bisa gagal mengakhiri hidup. Makanya jangan sembarangan. Saudara-saudara, Anda harus bisa memfilter. Mazmur mengatakan, jangan berjalan dengan orang fasik, jangan berdiri di jalan orang berdosa, jangan duduk dengan pencemooh. Kenapa? Kalau saudara jalan dengan orang mabuk, berdiri di tempatnya orang mabuk, dan duduk-duduk dengan orang mabuk, apa yang Anda lakukan di situ? Ikut mabuk. Saudara berjalan dengan tukang gosip, berdiri di jalannya orang tukang gosip, duduk-duduk makan dengan orang gosip, ngapain di situ? Gosip. Maka sudah jelas dikatakan oleh firman Tuhan, hei, pintar-pintarlah memilih teman. Karena kalau Anda salah memilih teman, Anda pada akhirnya bisa mengakhiri hidup dengan tidak baik. Hidup ini sekali, saudara-saudara. Anda punya hak untuk mengatakan tidak kepada orang-orang yang bisa ngerogoti saudara, morotin saudara, mencemari hidup saudara. Pilih yang terbaik yang bisa menemani Anda dalam perjalanan hidup ini. Ingat, teman yang paling baik yang saudara miliki, Tuhan Yesus. Amin. Karena dia mengatakan, aku menyertai kamu sampai kesudahan zaman. Sebetulnya ada video, tapi saya mau menunjukkan gambar ini. Derek Redmond, 1992, dia ikut Olimpiade lari 400 meter. Tapi dia kaki kanannya kram atau sakit. Sehingga dia pincang. Nah, dalam keadaan kesakitan, saudara-saudara, diambil dia nangis, dia mencoba untuk sampai di garis akhir. Hampir saja dia mau diangkat oleh tim medis, tapi dia menolak. Dia menolak. Saya harus sampai di garis akhir. Saya sampai di garis. Mungkin sampai 100 meter sebelum sampai di garis akhir, ada sosok pria pakai topi putih yang nyelonong kemudian memapah sampai di garis finish. Saudara tahu siapa dia? Bapaknya. Yesus mengatakan, aku menyertai kamu sampai kesudahan zaman. Jangan pikir Anda jalan sendiri. Jangan pikir Anda menghadapi masalah sendiri. Jangan pikir Anda bergumul sendiri. Tuhan ada di dalam diri saudara. Amin. Saya mau saudara melihat sosok hamba Tuhan yang menurut saya luar biasa. Hamba Tuhan yang 20 tahun melayani, 4 tahun yang lalu gerejanya kami bangun. Tapi kemarin saya ke sana, saya lihat pastorinya dan pengakuannya yang membuat saya ini orang yang akan mengakhiri dengan baik. Karena dia punya bounce back. Dalam keadaan kekurangan, dalam keadaan serba terbatas, dia masih setia melayani Tuhan. Ibu Mary, Gembala Sidang GBI di Sumba Barat. Bisa diputar videonya, kemudian kita akan berdoa.
biasa. Tidak nyangka ya kalau kita mau datang hari ini. Jadi Bu Mary ini gembala sidang di GBI Mamodu. Sudah berapa tahun menggembalakan? Hampir 20 tahun dan saya pernah janji kepada beliau kalau Tuhan menghendaki kita mau bangunin pastornya. Jadi saya waktu mendarat di Sumba tadi saya langsung ingat Ibu Mary karena saya pernah janji dan memang inilah kondisinya. Bapak Ibu, ini rumahnya Bu Mary yang sudah hampir 20 tahun dan mohon maaf ini kamar. Ibu tidur di sini sama anak. Tidak ada kasur. Ini ada kelambu sama ada anak di sini. Bapak Ibu bisa lihat dapurnya. Ini almarinya. Semua serba sangat terbatas. Sederhana. Tuhan kasih rumah yang lebih baik ya. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ikut saya hari ini berada di pastornya Ibu Mary, Bapak Ibu bisa merasakan betapa susahnya tinggal di pastor. Tapi beliau sudah hampir 20 tahun setia melayani dalam kondisi yang seperti ini. Boleh saya tahu nggak persembahan hari Minggu berapa? 30.000. Persembahan hari Minggu sudah termasuk perpuluhan. Sudah termasuk perpuluhan hanya 30.000. Jadi saya mau mengajak Bu Mary beriman kepada Tuhan supaya kami bisa bantu Ibu bangun. Sudah ada fondasinya, tinggal dibangun yang lebih bagus, lebih pantas untuk Ibu tinggal di sini ya. Kita berdoa ya. Tuhan yang Maha Baik, Tuhan Yesus yang setia, kami sungguh kagum untuk kesetiaan hamba-Mu Ibu Mary yang sudah 20 tahun melayani di tempat ini. Pada saat yang sama, waktu kami melihat rumah ini, kami rindu bisa menjadi perpanjangan tangan-Mu untuk bisa membangun rumah yang lebih baik buat Ibu Mary, pastori yang lebih layak untuk hamba-Mu yang setia. Luar biasa. Kesetiaan adalah modal mengakhiri dengan baik. Mari kita berdiri. Bapak, kami mengucap syukur. Setelah kami mendengarkan kebenaran firman, kami rindu, kami bisa menjadi pribadi yang bisa melupakan kepahitan, kegagalan masa lalu. Fokus pada hari ini. Kami menjadi orang-orang yang pada akhirnya beriman terus kepada kekuatan Kristus. Hidup kami dilingkari oleh teman-teman yang menopang kami untuk mengakhiri dengan baik. Setia dengan apa yang Tuhan percayakan dalam hidup kami. Bapak Ibu, sementara kita tunduk, jauh di lubuk hatimu engkau mengatakan, Tuhan, aku mau setia. Tuhan, apapun yang terjadi, aku mau berjalan dengan Engkau. Tuhan, kesulitan apapun yang aku hadapi, aku kuat, aku sanggup bersama dengan Engkau. Kalau saudara dalam hati mengatakan, Tuhan, aku mau setia, angkat tanganmu, saya mau berdoa. Amin. Amin. Terima kasih. Bapak, engkau lihat tangan-tangan yang terangkat. Aku berdoa agar kiranya apa yang kami dengar menjadi bekal buat kami menjalani kehidupan dan mengakhiri dengan sangat baik. Dengan pertolongan Tuhan, dengan kekuatan Tuhan. Apapun yang sedang kami hadapi, kami tahu Tuhan tidak membiarkan kami sendiri. Karena Engkau yang berjanji, Engkau menyertai kami sampai kesudahan zaman. Tuhan, aku berdoa buat semua umat-Mu, semua jemaat-Mu
yang mengangkat tangan dan berjanji, aku mau setia. Biarlah itu menjadi iman kami, biarlah itu menjadi moto hidup kami, biarlah itu menjadi fokus kami, sehingga kami bisa mengakhiri hidup ini dengan baik. Terima kasih Bapa. Kalau ada pergumulan-pergumulan yang Tuhan izinkan, kalau ada kegagalan yang sedang kami lalui, kalau sedang ada proses yang harus kami lewati, kami tahu kami tidak sendiri karena Tuhan menyertai kami. Terima kasih, kuatkan kami, tuntun langkah kami, penuhi kami dengan kuasa Roh-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin, amin. Tuhan memberkati, saya serahkan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara, kita akan menyaksikan persembahan dari Komisi Umas. Saya persilakan dan boleh tepuk tangannya Bapak Ibu Saudara untuk Komisi Umas.
Luar biasa, sekali lagi boleh tepuk tangannya yang meriah buat Komisi Humas. Hidup ini adalah kesempatan ya. Shalom Bapak Ibu Saudara, waktunya kita akan memberikan persembahan melalui kantong yang dijalankan, persembahan umum dan juga persembahan persepuluhan. Persembahannya dapat dilakukan lewat transfer ke rekening GBI Shalom atau scan QR yang ada di depan kursi Bapak Ibu. Sebelum saya berdoa syafaat dan berdoa untuk persembahan, saya akan membacakan ayat firman Tuhan yang terdapat di dalam 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Amin. Mari kita berdoa. Tidak henti-hentinya kami mengucap syukur kepadamu ya Bapa, Engkau Allah kami yang sangat baik dan mengasihi kami. Terima kasih buat kesempatan yang Tuhan berikan untuk kami beribadah hari ini. Dan kami juga Tuhan mau memberikan persembahan Tuhan kepada Tuhan melalui keuangan kami. Biarlah Engkau memberkati persembahan kami supaya persembahan kami menjadi berguna bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Berkati saudara-saudara kami yang melayani di bidang persembahan ini Tuhan. Dan juga kami berdoa bagi bangsa kami Indonesia. Kami bersyukur atas pertolongan Tuhan sudah memberikan pemimpin atas bangsa ini. Biarlah Engkau memberkati kepemimpinan Bapak Prabowo beserta wakil dan seluruh jajaran Kabinet Merah Putih Tuhan. 100 hari kepemimpinan mereka, biarlah Tuhan terus memberkati, semakin diberikan hikmat dan petunjuk dari Tuhan, dipimpin oleh Tuhan untuk para pemimpin kami Tuhan, untuk bekerja bagi bangsa ini supaya bangsa kami menjadi bangsa yang makmur, sejahtera dan terus mengalami kemajuan di segala bidang ya Tuhan. Biarlah Engkau berkati bangsa kami melalui pemimpin yang ada Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk cuaca ekstrim Tuhan yang terjadi akhir-akhir ini Tuhan. Biarlah Engkau Allah yang menguasai alam semesta ini, termasuk semua daerah-daerah di Indonesia, khususnya yang rawan terjadi bencana Tuhan. Kami berdoa mohon pertolongan Tuhan supaya bencana tidak melanda di setiap daerah di Indonesia ini Tuhan. Kami minta kemurahan Tuhan supaya setiap daerah-daerah di Indonesia ini aman, tidak terjadi hal-hal yang buruk Tuhan. Kami berdoa biarlah kasih karunia-Mu melingkupi seluruh daerah-daerah di Indonesia. Terima kasih Tuhan, dan juga kami berdoa untuk seluruh jemaat GBI Shalom di tempat ini, dari usia anak-anak sampai usia lanjut Tuhan. Kami rindu seluruh jemaat di tempat ini terus mengalami kebangunan rohani dalam kehidupan mereka Tuhan. Di setiap komisi-komisi mereka boleh semakin mengalami pertumbuhan rohani yang maksimal seperti yang Tuhan mau Tuhan. Biarlah Engkau terus memberikan kekuatan di saat mereka mengalami masalah dalam kehidupannya. Kuatkan dan teguhkan iman mereka supaya menjadi umat yang semakin dewasa di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, ini doa permohonan kami alaskan di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom umat yang dikasihi Tuhan, di tahun 2025 Jemaat GBI Shalom SIC Denpasar mendapat tema The Year of Giving the Best, tahun memberi yang terbaik. Pada tahun 2025 umat Tuhan di GBI Shalom SIC Denpasar diajak untuk memberi yang terbaik, pertama-tama kepada Tuhan dan selanjutnya kepada sesama. Setiap bulan selama 1 tahun ada berbagai subtema, yaitu memberi yang terbaik kepada Tuhan sebagai pribadi yang pertama dan utama, layak menerima pemberian yang terbaik dengan hati dan bentuk persembahan, serta ibadah yang berkualitas, juga kepada sesama, komunitas dan keluarga. Diajarkan juga bagaimana melakukannya dengan cara yang benar, yaitu dengan rasa syukur, dengan konsisten dan iman. Dibahas juga untuk selalu mengutamakan orang lain, terutama jiwa-jiwa yang belum dalam Tuhan, dan selanjutnya akan diakhiri pada menjelang akhir tahun, belajar memberi yang terbaik dengan pengorbanan sangkal diri, serta dengan pengorbanan yang lebih tinggi seperti Tuhan Yesus lakukan. The Year of Giving the Best. Tuhan memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara, kami mengucapkan selamat datang kepada jemaat yang baru pertama kali hadir di ibadah GBI Shalom SIC Denpasar.
kami mengundang Bapak Ibu Saudara untuk kembali hadir di ibadah-ibadah berikutnya. Dan bergabunglah dalam komunitas sel yang ada. Dan inilah pengumuman gereja selama sepekan ke depan. GBI Shalom SIC Denpasar mengadakan 2 sesi ibadah, yaitu ibadah raya pertama pada pukul 7.30 WITA dan ibadah raya kedua pada pukul 10 WITA. Pendaftaran pelayan anak. Shalom Kids mengajak jemaat SIC yang rindu melayani di ibadah anak untuk dapat bergabung bersama pelayan anak di Shalom Kids. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang rindu untuk bergabung bisa menghubungi dan mendaftar di Kak Christine atau Kak Nia di meja pemerhati setelah ibadah raya 1 dan 2. Pendaftaran dibuka dari 12 Januari 2025 sampai dengan 26 Januari 2025. Mari sama-sama bertumbuh dan melayani generasi di Shalom Kids. Ibadah pos pembinaan mental untuk Mambal dan sekitarnya yang berlokasi di Pos PM Abian Semal lantai 2, Jalan Pendet Bajar Latu, Sari, Abian Semal, sebelah Indomaret Latu Sari. Ibadah anak sekolah minggu pukul 10 sampai 10.30 WITA dan ibadah raya umum pukul 10.30 sampai 12 WITA. Mari hadir dan ibadah bersama kami. Jemaat GBI Shalom SIC Denpasar yang diberkati Tuhan. Shalom. Untuk menghidupi visi dari gereja kita, GBI Shalom SIC Denpasar, yaitu menjadi gereja yang berdampak. Salah satunya melalui Departemen Misi. Izinkan kami informasikan bahwa minggu depan adalah minggu pertama di awal bulan, di mana saat yang tepat untuk kita menabur dengan sukacita di ladang misi. Kami mengajak Bapak Ibu Saudara semua untuk menjadi saluran berkat dan memperkenalkan kasih Kristus kepada dunia. Sebab apa yang kita lakukan, semua hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari memberi yang terbaik, jangkau dengan kasih Kristus. Inilah jemaat yang berulang tahun dalam minggu ini. Selamat ulang tahun pernikahan. Informasi selengkapnya bisa dilihat di Warta Jemaat Digital. Demikian pengumuman gereja selama sepekan. Tuhan Yesus memberkati. Ya, Shalom. Mewakili Bapak Gembala, Penatua dan Jemaat, saya mengucapkan terima kasih untuk Pak Paulus yang sudah melayani. Bapak Ibu, saya ada 2 garis bawah. Yusuf dapat 2 mimpi yang berbeda tapi artinya sama. Firaun juga dapat 2 mimpi yang berbeda tapi artinya sama. Hari ini gereja kita dilayani 2 orang yang berbeda tapi guru dan murid ya. Pak Paulus gurunya, Pak Robert itu muridnya. Khotbahnya beda tapi pesannya sama. Jadi di awal tahun betul-betul Bapak Ibu disiapkan, diberkati dan untuk menghadapi tahun ini, di awal ini diberi ya, supaya kita siap dan kuat. Jadi tidak menyalahkan Tuhan, karena Tuhan selalu beserta dengan kita. Itu yang saya dapat. Puji Tuhan, luar biasa Tuhan kita berbicara dengan versi yang berbeda tapi pesannya sama. Ya, Bapak Ibu dukung doa terus untuk Bapak Gembala kita. Seminggu ke depan ada di Surabaya melayani dan juga sekaligus melayani orang tua yang sudah 84 tahun gitu ya. Jadi masih memakai waktu-waktu yang terbaik untuk berkumpul. Itu yang dilakukan oleh Bapak Gembala kita dan Ibu. Dan juga kita berdoa untuk kita semua. Sekarang mari kita tutup ibadah kita berdiri. Bersyukur kepada Tuhan yang sudah menyatakan kehendaknya melalui firman-Nya. Sungguh luar biasa Engkau Tuhan. Kami percaya Engkau sudah menyampaikan pesan-pesan-Mu yang sangat kuat Tuhan. Bahkan kepada kedua hamba-Mu. Kami percaya Tuhan mau menegaskan bahwa itu akan terjadi. Dan kami tahu kami tidak takut, tidak khawatir lagi. Karena Tuhan selalu bersama-sama dengan kami. Engkaulah Immanuel, Engkaulah yang berserta dengan kami dalam keadaan apapun. Kami berdoa untuk beberapa jemaat yang mengalami kelemahan tubuh, sakit, penyakit. Dan itu pun tidak akan membuat hidup menjadi lemah. Tetapi semakin kuat seperti Ayub yang berkata,
Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Kami datang dengan telanjang dan pulang juga dengan telanjang. Itu adalah ungkapan hati yang luar biasa. Kami dalam kelemahan justru nyata kuasa Tuhan dinyatakan, mujizat Tuhan dinyatakan. Jadi yang mengalami kelemahan dan sakit penyakit sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Yang mengalami kekurangan, kelemahan ekonomi, kami juga percaya itu Tuhan izinkan. Kalau Ayub bisa hilang semuanya dalam satu hari, tapi Tuhan bisa pulihkan juga 2 kali lipat. Kami terus bersandar dan berharap kepada Tuhan. Kami mau melekat kepada Tuhan sehingga apapun yang terjadi kami bersuka cita. Karena kami di dalam Tuhan dan Tuhan di dalam kami. Terima kasih untuk bekal firman yang Kau berikan di awal tahun ini. Menjadi kekuatan kami menghadapi 2025 yang penuh misteri. Tapi kami yakin karena hari demi hari yang kami hadapi bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa Tuhan untuk hamba-hambamu, anak-anakmu yang berulang tahun pribadi. Tuhan memberkati, memberi panjang umur, memberi kesehatan, memberi rezeki. Bahkan memberi juga hal-hal yang membuat kami bertumbuh di dalam Engkau. Terima kasih juga untuk Bapak Ibu yang berulang tahun pernikahan sepanjang minggu ini. Tuhan yang memilih dan mempersatukan. Maka Tuhan juga akan memimpin dan bagian kita adalah merawat pernikahan itu sampai selama-lamanya. Seperti janji nikah yang kita ucapkan. Terima kasih. Kami mengucap syukur kepadamu dan kami mengangkat tangan di hadapanmu sebagai tanda penyerahan kami kepadamu. Tuhan memberkati kami, memberkati keluarga kami, pekerjaan kami, kesehatan kami. Tuhanlah yang memberkati Abraham, memberkati Ishak, memberkati Yakub dan keturunannya menjadi bangsa yang besar. Dan Tuhan itu juga sudah memberkati orang tua kami, generasi kami dan juga generasi anak cucu yang Tuhan percayakan kepada kami. Semuanya ditutup bungkus dalam perlindungan Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus dimeteraikan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami terima berkat-Mu yang sempurna sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Ku beri yang terbaik.